Jadi tahun lalu dan tahun ini adalah waktu yang berarti banget buat karir gua, dan di saat yang bersamaan gua kadang burnout, waktu tidur gua berantakan, gua juga sering banget nggak fokus karena dengerin suara-suara nggak penting, terus laptop yang gua pakai sebelum itu laggy banget, dan gua banyak banget mikirin hal-hal yang nggak perlu gua pikirin setiap harinya, dan masih banyak hal lain lagi yang bisa mengganggu produktivitas gua pada waktu itulah gitu ya. Dan gua nggak mau buang-buang waktu, dan oleh karena itu pada akhirnya gua mencari berbagai macam barang yang setidaknya membantu produktivitas gua yang awalnya tuh 0, kini bisa menjadi 1. Nah, dan inilah barang-barang yang gue beli di tahun 2024 yang mungkin lo juga perluin. Pertama, smartwatch. Gue bukan seorang fans dari smartwatch sebenarnya. Gue ngerasa jam tangan itu ya jam tangan casual gitu, yang analog atau nggak digital gitu. Bukan jam tangan yang bisa di tap-tap gini gitu. Tapi setelah gue tahu benefitnya ya, itu mengubah perspektif gue 180 derajat. Perspektif itu adalah pertama, adanya smartwatch ini bisa ngebantu gue bangun pagi. Nah jujur, sebelum ada smartwatch, gue tuh bangun sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi ya. Nah, tapi setelah pakai smartwatch, gue bisa bangun sekitar jam 4 pagi sampai jam 5 pagi. Dan itu hampir tiap hari. Nah, kenapa? Soalnya di sini ada fitur alarm, dan alarmnya tuh nggak cuma ada ngeluarin suara tapi juga getar. Nah, karena gue sensitif sama getaran, jadinya gue bisa bangun dengan lebih mudah dengan pakai ini. Nah, selain itu juga ada daily goal yang bikin gue kayak ngerjain quest tiap harinya. Mungkin kalau lo ada yang pernah main game ya, yang MMORPG atau mungkin game apapun lah, pasti kan ada daily quest gitu. Nah, untuk daily quest sendiri itu sebenarnya cuma 3 hal. Pertama adalah berapa banyak kalori yang dikeluarkan, berapa banyak untuk melangkah, dan juga berapa lama kita bergerak. Nah, karena gue biasanya cuma di depan kamera ya, dan gue jarang banget bergerak. Nah, dulu gue ngira olahraga ya, tapi nggak pernah ke track. Nah, tapi karena gue pakai jam tangan ini, gue jadi lebih kayak sensitif aja untuk kayak, gue masih belum olahraga nih hari ini, gue belum mencapai daily goal gue gitu. Dan gue ngerasa kayak ini sesuatu yang perlu di achieve aja gitu. Dan pada akhirnya ini menjadi kebiasaan baru gue untuk jalan-jalan gitu, seperti yang udah gue sampaikan di video sebelumnya, bahwa ini juga ngebantu kita untuk bisa belajar lebih efektif dan lebih efisien seperti itu. Nah, terakhir sih sebenarnya gue kebantu banget karena gue tuh tipikal suka banget kalau misalkan lagi di jalan dengerin audio gitu ya. Si smartwatch ini ketika gue lagi di motor, ya gue bisa pakai ini buat set lagu atau mungkin podcast yang lagi gue dengerin. Kalau misalkan gue nggak suka sama lagunya, ya gue tinggal next. Kalau misalkan gue pengen dengerin, ya udah gue tinggal diemin aja di situ. Dan kalau misalkan gue pengen dengerin lagi, ya tinggal di replay aja. Kan enak ya. Oh ya, untuk smartwatch sendiri yang gue beli itu adalah Redmi Watch 4. Ini harganya Rp1 juta. Gue nggak tahu apakah ini harganya udah turun atau enggak, karena setahu gue sekarang si Redmi Watch 5 tuh udah mulai turun harganya. Dan kalau misalkan mau beli, tunggu aja nanti pas lagi event 12-12 atau double dates itu biasanya akan ada promo. Jadi bisa beli dengan harga yang lebih murah lagi. Nah, yang kedua, TWS. Nah, ini gue tuh sering banget kerja di tempat publik, dan kerja di tempat publik udah pasti kita akan banyak dengar suara gitu. Kadang bisa lagu, kadang bisa suara kendaraan gitu, dan pada akhirnya ini ngeganggu kita nggak bekerja. Gue mencari TWS yang sekiranya itu bisa mengurangi kebisingan-kebisingan tersebut gitu. Karena gue juga nggak mau kan dengerin yang dengan volume penuh gitu ya, nanti itu bisa merusak pendengaran. Nah, saya pada akhirnya gue ketemu Redmi Buds 5 Pro. Dengan adanya ini, gue bisa ngedengerin musik dengan suara yang pelan, tapi gue di saat yang bersamaan juga nggak ngerasa terganggu karena suara di luar itu udah bisa dikedapin sama noise cancellation-nya sih. Dan ini harganya, seingat gue sih ada di 750.000. Kalau misalkan lo mau cari, mungkin ada yang lebih murah lagi. Cuman karena HP gua adalah Xiaomi ya, jadi gue pakai ini gitu. Dan gue rasa Buds 5 Pro ini udah kayak best value lah. Dengan harga 750.000 bisa dapetin fasilitas-fasilitas yang setara dengan AirPods. Nah, yang ketiga humidifier. Humidifier ini salah satu barang yang gue suka juga sebenarnya. Tadi gue sempat ceritakan kalau misalkan gue susah tidur gitu, dan salah satu caranya gue adalah dengan menggunakan si smartwatch untuk membangunin. Nah, tapi kalau untuk mempercepat gue tidur, caranya gimana? Ya gue pakai si humidifier ini gitu. Tapi gue juga nggak sembarangan gitu, nggak sembarang humidifier yang gue beli. Gue lakuin riset dulu gitu. Nah, ada salah satu riset di mana menyebutkan bahwa humidifier yang digunakan untuk tidur itu adalah yang berbau lavender. Nah, contohnya seperti ini, si wangi lavender, sama yang Kio ini. Kalau misalnya kalian kelihatan, ini juga lavender, cuman ini bentuknya si reed diffuser gitu. Seberapa efektifkah membantu gue untuk tidur? Bisa dibilang sih ini ngebantu oke banget gitu, karena secara nggak langsung 15 menit itu gue udah bisa tidur. Karena gue tidur lebih awal, jadinya gue bangun juga lebih seger. Yang nggak enaknya, untuk si alatnya ini harganya 300.000, jadi cukup pricey kalau misalnya teman-teman ngerasa ini bukan sesuatu yang worth it. Dan gue pun juga ngerasa ini nggak worth it banget. Tapi kalau misalkan kalian punya masalah untuk tidur, insomnia gitu ya, gue rasa ini bisa ngebantu banget untuk teman-teman bisa tidur lebih awal gitu. Terus yang lain adalah lampu belajar gitu. Mungkin ini kedengarannya simple gitu ya, tapi
lampu belajar ini menurut gua cukup penting teman-teman, karena ada research-nya juga bahwa dengan menggunakan lampu dengan warna-warna tertentu gitu ya, dia light, cool, atau warm, itu bisa mempengaruhi kita dalam menangkap informasi untuk lebih efektif dan lebih efisien. Kalau misalkan kita lampunya kayak gini ya, ini kan warnanya itu cukup daylight banget, paling terang gitu. Ini akan cocok banget dipakai ketika kita lagi bekerja. Tapi kalau misalkan kita udah mau tidur gitu ya, kita bisa ganti dengan menggunakan mode warm. Nah, kalau misalkan di sini sih gampang ya, cuma tinggal tap modenya aja, itu udah bisa berubah. Dan bisa lihat ya, warnanya berubah. Ini jadi warm. Dan ini yang daylight-nya lagi, seperti itu. Berapa kan ini harganya? Ini gue beli di 150.000. Kenapa nggak beli yang 80 ribuan gitu? Karena gue udah banyak banget lihat review yang 80 ribuan itu nggak sanggup buat naruh HP di sini. Nah, kadang kan gue pakai juga buat konten ya. Nah, kalau misalkan lagi kerja sih biasanya gue matiin. Gue cuma pakai satu lampu aja gitu yang ada di depan sini. Dan yang terakhir teman-teman, ini adalah MacBook M1 yang gue pakai saat ini. Ini adalah barang paling worth it yang pernah gue beli sepanjang masa hidup gue dari awal gue lahir sampai sekarang gitu. Ini nggak lebay, tapi memang pada kenyataannya kayak gitu teman-teman. Ini benar-benar hampir ngebantu 90% pekerjaan gue yang awalnya itu text time jadi less type banget gitu. Yang dimana awalnya gue sebelumnya pakai Windows gitu ya. Gue pernah pakai i7, gue pernah pakai Ryzen, ya gue hampir nyobain semuanya lah gitu ya. Terus gue pada akhirnya ngerasa kayak kok berat banget pakai ini. Terus gue cobain MacBook temen gue yang M1 dan tuh ngerasanya sangat wow, enaknya enak banget dan gue pengen pakai punya ini gitu. Dan ini kepake hampir di semua pekerjaan yang gue lakukan gitu, mulai dari Figma, ngedit video, rendering di CapCut, terus ngetik udah pasti ya, dengan harga yang super duper best value banget saat ini gitu. Harga udah waktu itu gue beli di harga 11 juta gitu teman-teman, dan sekarang nih harganya udah 10 juta di Tokped. Ini teman-teman bisa cek aja di Tokped harganya berapa, dan kalau misalnya teman-teman beli pas diskon mungkin bisa lebih murah lagi, mungkin di 10 juta nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, kekurangannya cuma satu sebenarnya. Jadi buat lo yang masih kepikiran buat main game, laptop ini sangat-sangat tidak mendukung ya buat main game, dan kalaupun bisa itu cuman ya frame rate banget lah. Apalagi kalau misalnya teman-teman pengen mainnya yang AAA itu udah pasti bisa dijalanin tapi tidak worth untuk dimainkan. Nah, biasanya sih game-game yang gue mainin di sini tuh game-game sederhana kayak Dota, terus mungkin Dave, terus Stray kemarin gue sempat mainin gitu. Tapi mungkin teman-teman bilang, tapi ini kan M1 bukan M4 gitu. Mungkin M4 bagus lagi. Iya, emang lebih bagus teman-teman. Tapi buat gue sih M1 ini aja udah powerful banget gitu. Dan kalau misalkan teman-teman ngelihat ya yang di MacBook Pro announcement yang terbaru banget kemarin, perbedaan antara M1 sama M4 itu sebenarnya juga nggak beda-beda jauh banget. Coba ya lihat data-data berikut ini. Nah, semuanya tuh nggak ada yang signifikan banget lah, kecuali lu ngebandingin si M4 ini dengan produknya Intel gitu. Itu yang nggak akan berasa jauh banget. Semua ini masih worth it buat dipakai mungkin buat 3 atau mungkin 4 tahun ke depan lah ya. Dan kalau misalnya 3-4 tahun ke depan sih gue yakin teman-teman juga udah bisa untuk ngebikin uang lebih banyak daripada saat ini gitu. Dan itu ya teman-teman, barang-barang yang menurut gue sangat penting buat gue di tahun 2024. Kalau misalkan mau ngecek video lainnya tentang produktivitas, cek di sini. Gue ngasih tahu gimana caranya bisa belajar lebih efektif dan efisien dengan menggunakan metode ini. Cobain deh nonton videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.